Mengkritik pembangunan masjid tidak berarti anti masjid. Menyoroti perjalanan ibadah haji bukan anti haji. Sebagaimana menyoroti orang sholat di tengah jalan, tak berarti kita anti sholat. Secara keseluruhannya, mengkritik praktek tafsir dan penerapan ajaran agama yang keliru dan manipulatif bukan anti pada agama. Pada kenyataannya, para jamaah terus dimanipulasi, dipompa dengan dakwah menyesatkan sehingga umat kehilangan kesadaran, hilang daya kritis, akal sehat, bahkan berubah menjadi militan, fanatik, membabi buta, serupa zombie. Ustadz Suparman Abdul Karim dan Ustadz Islah Bahrawi yang sekarang sedang giat mendakwa Islam Nusantara dan Islam moderat menyatakan mereka yang membunuh para sahabat Nabi adalah orang yang hafal Al-Quran, tak pernah putus sholatnya, namun gila kekuasaan dan nafsu akan duniawi. Mampu membaca dan hafal Al-Quran pada semua juznya tak menjamin akhlak mulia menyertainya. Pembunuhan keji tak terbayangkan oleh manusia beragama dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Nabi, yang taat ibadah dan telah menjadi catatan sejarah kelam. Selama ratusan tahun, umat muslim menjalankan ibadah sholat dengan petunjuk alam. Sebelum matahari terbit, sholat subuh. Saat matahari tegak, sholat duhur. Cahaya bergeser ke barat, sholat asar. Dan setelah matahari terbenam, sholat maghrib. Menjelang tidur, sholat isya. Tengah malam, sholat tahajud. Lalu jam dan petunjuk waktu yang akurat ditemukan. Notabene, penemunya bukan kaum muslim. Maka penanda awal ibadah sholat lebih akurat hingga jam dan menitnya. Penetapan waktu yang pas menjadi prasyarat bahkan bagian dari sahnya ibadah dan praktek keislaman. Penentuan ketetapan waktu datangnya 1 Syawal dan Idul Fitri kerap berbeda tafsir antara ormas satu dan lainnya. Selama ratusan tahun, Islam maju pesat menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Tenggara hingga mengalami zaman keemasan tanpa rekayasa pengeras suara. Mereka berdakwah lewat kegiatan dagang dan pengajaran yang sewajarnya melalui perilaku, akhlak mulia, tutur kata para pendakwah dari mulut ke mulut, melalui lembaga pesantren yang didirikan di kemudian harinya. Lalu teknologi pengeras suara ditemukan dan dijadikan produk industri. Notabene penemunya seorang pastor Katolik Ordo Yesuit dari Society of Jesus, SJ. Dan industrinya dikembangkan sejak 1943 oleh warga Jepang. Kini, megafon dan speaker merek Toa, produksi Toa Corporation, berkembang menjadi instrumen dakwah Islam yang ketika dipersoalkan dianggap sama mempersoalkan agama Islam, dianggap anti-Islam. Kasus kerusuhan karena mempersoalkan bisingnya Toa di masjid pernah terjadi di negeri kita. Indonesia tercinta, notabene jauh dari jazirah gurun pasir, sedang didorong menjadi provinsi jauh Kerajaan Arab Saudi sebagai wilayah jajahan baru dari sisi spiritual dan ekonomi, di mana warganya menjadi takzim dan tunduk pada semua yang berbau Arab, dan masyarakat yang ekonominya pas-pasan didorong untuk menabung agar pergi ke sana, menambah devisa negeri mereka. Ironinya, hal itu berlawanan dengan ajaran Islam yang inti, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta yang ada di mana-mana. Allah menciptakan manusia dan makhluk lainnya dengan bermacam suku, warna kulit, dan bangsa yang sama harkat dan martabatnya. Tidak ada pengistimewaan pada warna kulit dan rasnya. Bahwa Allah Maha Pencipta ada di sekitar kita, bahkan lebih dekat dari urat leher umatnya. Mengapa untuk mendapat berkahnya, meminta petunjuk dan mujizat darinya, kita harus menempuh perjalanan jauh dan menghabiskan banyak biaya ke negeri gurun pasir sana? Seiring kemajuan ekonomi dan dakwah yang gencar siang dan malam, niat ibadah haji halayak terus meningkat. Darinya terakumulasi uang yang amat sangat banyak
Di sana, godaan para pengelolanya datang. Setidaknya, bisnis tumbuh subur dengannya dan manipulasi juga dilakukan, aksi yang tak terhindarkan. Ketika majelis ulama dan pendakwa terus mengingatkan pada umat agar menghindari zat haram masuk tubuh kita, manipulasi haji dan korupsi uang amal terjadi. Uang haram dari korupsi bisnis haji dan pencurian dana amal jadi halal. Ketika hubungan seks tanpa nikah diharamkan, bahkan dalam Al-Quran ada ancaman hukuman rajam. Perkosaan terjadi di pesantren marak dilakukan. Dan para pelakunya orang yang paham agama, pengasuh pesantren, dan para ustadznya, notabene pendakwa Islam. Di masa kini, dengan kekuasaan yang dimiliki para kepala daerah, membangun masjid dijadikan proyek untuk memanipulasi warga, proyek pencitraan. Demi menutupi praktek korupsinya, ditabiskan dan dinisbatkan sebagai warisan atau legacy saat menjabat, yang bernuansa pamer, ria untuk menipu masyarakat dan menipu Tuhan. Dengan membangun rumah ibadah yang megah di tengah kota, rumah Tuhan bagi umat pilihannya, maka terhapus semua dosa dan kejahatan para kepala daerah saat menjabat dan berkuasa. Di kalangan umat Kristiani, saya dapat anekdot tentang sosok konglomerat hitam yang dikenal taat ibadah dan rajin ke gereja. Teman saya mengatakan, dari Senin hingga Sabtu dia menipu warga dan masyarakat. Di hari Minggu dia menipu Tuhan. Demikian artikel yang ditulis oleh Supriyanto Martosuwito yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Agama yang Terus Dimanipulasi. Menariknya lagi, sebuah artikel yang ditulis oleh Abdullah Faisin yang juga diposting redaksi Indonesia.com dengan judul Tuhan Tak Butuh Negara, Khilafah Sampah Negara. Berikut uraiannya. Tuhan tidak butuh petak-petak kekuasaan karena Tuhan yang berkuasa di seluruh alam. Tuhan tidak mengurus negara dan juga tidak membutuhkan negara serta tidak pernah menyuruh membuat negara. Apalagi mewajibkan khilafah yang hanya menjadi pion pemberontak negara. Khilafah adalah sistem politik kekuasaan berkedok syariah yang dikampanyekan oleh sekelompok manusia yang haus kekuasaan. Sistem politik tidak pernah diciptakan Tuhan. Tuhan tidak butuh sistem politik, apalagi khilafah. Jadi sebenarnya khilafah adalah konspirasi politik atas nama agama dan benalu negara. Khilafah adalah strategi siasah licik buatan manusia yang didustakan dan ditawarkan di atas trotoar-trotoar agama dan didengungkan dengan kalam nubuat dan ayat suci yang tidak pernah ditemukan di dalamnya. Yang paling berbahaya adalah mewajibkannya sebagai bagian dari agama, padahal hanya kebohongan saja. Negara kita adalah negara kesepakatan di atas kebinekaan yang dihasilkan dari perjuangan kebersamaan berbagai agama. Bangsa Indonesia tidak butuh khilafah. Pengalaman negara Timur Tengah yang tersusupi oleh pengasong khilafah telah hancur dan hanya menjadi cerita dan prahara. Para orang tua telah kehilangan anak serta masa depannya. Negara carut-marut selang sekarut berantakan tak tahu arahnya. Sekali lagi, jangan mau dibodohi atas nama khilafah dan Islam kafah yang akan menjadi berantakan agama dan negara Anda. Kita harus cerdas dan semangat membangun cinta negara, menguatkan nasionalisme demi kejayaan bangsa dan negara kita. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.